Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas kitab Bahjah Qulubil Abrar, kalimat-kalimat singkat dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi memiliki makna yang syarat dengan makna dan juga pelajaran yang banyak di dalamnya. Baik, kita akan lanjutkan. Pada minggu yang lalu kita melewatkan bab yang ke-63 tentang tercelanya menyerupai wanita ataupun sebaliknya. Kita baca hadisnya baru kita terangkan. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anallahu al-mutashabbihina minar rijali bin nisa wal mutashabbihati minan nisa'i bir rijal. Rawahul Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita atau wanita yang menyerupai laki-laki. Baik. Hadis ini adalah hadis ancaman kepada kita semuanya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memulakan dengan kalimat laknat. Dan kita tahu bahwa banyak sekali hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memulakan dengan kalimat laknat. Dan laknat itu artinya seseorang dijauhkan daripada rahmat dan didekatkan dengan azab. Jadi kalau ada kalimat laknat di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya orang itu dijauhkan daripada rahmat Allah dan didekatkan dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ulama dari kalangan usul, mereka mengatakan setiap dosa yang dimulakan dengan laknat, maka pastikan dosa itu adalah dosa besar. Setiap dosa yang diawali dengan kalimat laknat berarti dosa itu adalah dosa besar. Karena dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memulakan laknat bagi wanita yang menyerupai laki-laki ataupun sebaliknya, maka tasyabbuh laki-laki dengan perempuan atau sebaliknya kalau dilakukan maka itu termasuk dosa besar. Karena pelakunya akan dijauhkan dari rahmat
dan didekatkan dengan azab alias pelakunya dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bukan perkara main-main. Menyerupai seorang laki-laki perempuan ataupun perempuan menyerupai laki-laki, ini adalah dosa besar yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang seperti ini banyak sekali artinya, hadis-hadis yang dimulakan dengan laknat. Contohnya Nabi SAW mengatakan, la'anallahul wasilata wal mustausilah. Allah melaknat wanita-wanita yang menyambung rambutnya atau wanita yang minta disambung rambutnya. Dan sekarang banyak wanita-wanita yang menyambung rambut itu dengan alasan kecantikan, terkadang menyambung rambut-rambut mereka. Lah wanita-wanita seperti ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun alasannya untuk kecantikan. Atau contohnya Nabi SAW mengatakan, ketika Nabi SAW bicara tentang orang-orang yang suka menangis sampai ke tingkat an-niyaha, ketika menghadapi kematian, ada orang yang kemudian menangis sampai ke tingkat niyaha, meratap sampai menolak takdir. Dan Nabi SAW melaknat. Kata Nabi SAW, la'anallahul mar'atan naihata. Allah melaknat wanita-wanita yang meratap saat menghadapi keluarganya yang meninggal dunia, dengan memukul-mukul pipi, merobek-robek pakaian, memotong-motong kuku, berguling-guling, berteriak-teriak, dengan kata lain tidak terima dengan takdir. Maka wanita tersebut dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Nabi SAW. Atau contoh yang lain, la'ana Rasulullah SAW al-muhallil wal muhallal lahu. Nabi SAW juga melaknat seseorang yang kemudian melakukan tipu daya ketika seorang wanita dicerai 3 kali oleh suaminya. Kemudian dia pun menikah secara sandiwara dengan laki-laki orang hanya untuk menghalalkan dengan suaminya yang pertama. Karena kita tahu bahwa talak itu hanya 2 kali yang boleh rujuk. Talak yang ketiga kali itu tidak boleh rujuk, di mana istri harus menikah dengan laki-laki lain kemudian diceraikan baru kembali kepada suami yang pertama. Tapi ada orang yang kemudian menceraikan istrinya sampai 3 kali karena masih cinta. Akhirnya dia menyewa seorang laki-laki untuk menikahi istrinya dengan bayaran sekian, kemudian 1 malam diceraikan agar kembali kepada suaminya. Maka Allah melaknat sandiwara seperti ini. Atau contoh yang lain, Nabi SAW juga memberitahu melaknat wanita-wanita yang suka mengikir giginya. Kalau hari ini kita lihat ada wanita-wanita yang menggunakan behel. Sebenarnya behel itu kalau untuk kesehatan tidak ada masalah. Umpamanya giginya renggang, kalau makan loncat 1 nasi dari
kerenggangan gigi akhirnya dirapatkan, ya tidak ada masalah, karena asal gigi manusia tidak seperti itu. Tapi kalau giginya sudah bagus, kemudian hanya mempercantik diri dengan cara memakai bekel, itu sama dengan merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka wanita-wanita seperti ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga contoh yang lain, wanita-wanita yang ketika diminta oleh suaminya untuk melayani di malam hari, kemudian dia tolak, sehingga suaminya marah sampai waktu pagi. Maka wanita itu selama tidur satu malam itu dilaknat oleh para malaikat. Dan banyak lagi hadis-hadis yang semakna dengan hadis ini, di mana ada dosa-dosa itu yang dimulakan dengan kalimat laknat, termasuk dalam hadis ini, di mana Nabi SAW mengatakan, la'anallahu al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Di sini pengarang mengatakan, adapun haramnya laki-laki yang menyerupai kaum wanita ataupun sebaliknya, larangan ini bersifat umum, kata beliau. Baik dalam hal pakaian, di mana laki-laki menjadi banci berpakaian ala wanita, ataupun perempuan yang berpakaian ala laki-laki, dan itu sangat banyak sekali. Lihat hari ini wanita-wanita yang mereka menggunakan celana laki-laki, menggunakan levis, menggunakan celana jeans, kemudian juga celana-celana ketat, kaos laki-laki, dan begitu seterusnya. Yang kedua, atau dari segi ucapan, kadang-kadang ada laki-laki yang cara bicaranya gemulai, lembut, bahkan lebih gemulai dibandingkan wanita, seperti banci kaleng itu, Bu, ya. Atau mungkin seorang perempuan yang lebih tegas seperti laki-laki, tidak ada lembut-lembutnya. Maka baik pakaian ataupun ucapan ataupun tingkah laku atau apapun, maka kata beliau itu semua masuk dalam hadis ini. Kemudian kata beliau, maka dalam masalah ini terdapat 3 macam keadaan. Yang pertama, ada hal-hal yang bersifat umum bagi laki-laki ataupun perempuan, seperti beberapa jenis pakaian atau selainnya yang pantas digunakan untuk keduanya, maka yang seperti ini hukumnya boleh, baik dipakai laki-laki ataupun dipakai perempuan, karena hukum asal berpakaian itu boleh. Umpamanya kaos kaki, kaos kaki bisa dipakai laki-laki, bisa dipakai perempuan, ya tidak masalah. Atau mungkin kacamata bisa dipakai laki-laki, bisa dipakai perempuan. Atau pakaian dalam, pokoknya yang bersifat umum, bisa laki-laki, bisa perempuan, maka pada hukumnya asal berpakaian seperti ini sah-sah saja, ya. Yang kedua, kata beliau, ada hal-hal yang khusus bagi laki-laki, maka kalau itu khusus bagi laki, tidak halal alias haram dipakai perempuan. Pakaian yang khusus laki-laki dipakai perempuan haram. Celana bagi laki-laki dipakai oleh perempuan haram, ya. Atribut laki-laki kemudian dipakai perempuan haram, karena itu khusus laki-laki, tidak boleh perempuan masuk di situ. Dan yang ketiga, hal-hal yang khusus wanita. Pakaian khusus wanita dipakai laki-laki. Umpamanya pakaian dalam perempuan dipakai laki-laki, kan nggak pantas, Bu. Maka yang khusus bagi wanita saja, laki-laki tidak boleh memakainya. Yang khusus bagi laki-laki, laki-laki saja, wanita tidak pantas untuk memakainya. Tapi kalau dua-duanya
memang dipakai laki-laki pantas, dipakai perempuan pantas, ya tidak ada masalah, ya. Ini kata beliau di antara 3 poin yang harus dijadikan kaidah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan hikmahnya. Kenapa sampai dilarang? Apa hikmahnya? Kata beliau di antara hikmah dari larangan tasyabbuh adalah, jadi Allah Subhanahu wa taala memposisikan derajat kaum laki-laki di atas kaum wanita dan menjadikan kaum laki-laki sebagai pemimpin bagi kaum wanita, ataupun menetapkan perbedaan di antara mereka dari sisi kodrat maupun syariat. Maka dari ini semuanya berlakulah perbedaan ini. Kalau seandainya laki-laki yang harusnya jadi pemimpin dengan pakaian laki-laki yang macho, yang gagah, tiba-tiba menggunakan pakaian perempuan, di mana kepemimpinannya? Hilang wibawanya, hilang kegagahannya, hilang pamornya. Karena bagaimanapun sifat perempuan berbeda dengan sifat laki-laki. Laki-laki itu punya sifat kepemimpinan, keperkasaan. Sementara perempuan itu kan lebih ke kelembutan, kecantikan. Sehingga kalau seandainya kemudian laki-laki menyerupai perempuan, dia telah merendahkan diri. Dia sudah tidak layak menjadi pemimpin dan tidak layak untuk memposisikan derajatnya lebih tinggi dibandingkan wanita. Ataupun sebaliknya, di mana kodrat wanita itu kan lembut, di mana kodrat wanita itu penyayang dan begitu seterusnya, tiba-tiba kemudian seperti laki-laki, maka hilang kodrat kelembutannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata beliau di sini, kaum laki-laki dengan wanita dalam cara bicara, dalam cara berpakaian atau yang semisalnya, termasuk penyebab seseorang menjadi banci dan juga penyebab kemerosotan akhlak. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu sudah jelas. Ada Adam dan ada Hawa. Tidak ada yang ketiganya. Artinya ada yang keturunan Adam menjadi laki-laki, ada yang keturunan Hawa menjadi wanita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kedua manusia ini saling berpasangan dan melahirkan generasi. Kalau seandainya kemudian dunia menjadi terbalik dengan banyaknya penyakit-penyakit masyarakat seperti homoseksual atau lesbi, di mana laki-laki suka laki-laki, harusnya kan kodratnya laki-laki suka perempuan. Ini laki-laki suka laki-laki atau wanita suka wanita, maka tidak akan melahirkan generasi anak manusia sampai kiamat. Makanya saya pernah baca artikel itu, bagus sekali. Presiden mana itu di dunia ini yang memenjarakan seorang laki-laki yang menikah dengan laki-laki, kemudian syaratnya saya akan membebaskan 2 orang itu kalau sudah punya anak, katanya. Jadi ada pernikahan sejenis di negaranya, kemudian ditangkap oleh presidennya dan dihukum, dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian dia mengatakan, saya akan keluarkan itu 2 pengantin sesama jenis ini kalau keduanya beranak, katanya. Mana bisa beranak, Bu? Laki-laki kawin dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Ya. Nah dari sini kita tahu bahwa Nabi SAW 14 abad yang silam sudah mewanti-wanti kepada kita, jangan sampai ada laki-laki menyerupai wanita atau sebaliknya. 14 abad yang silam
sabda Nabi SAW sudah menjadi sebuah kenyataan hari ini. Kita lihat hari ini betapa banyak yang dari keluarga baik-baik, keluarga normal bahasanya, tapi kemudian memiliki anak-anak yang justru berbeda dengan orang tuanya. Ada laki-laki yang tidak menyukai perempuan atau sebaliknya. Kenapa ini terjadi? Tidak lain dan bukan karena syaitan. Karena syaitanlah yang kemudian berusaha untuk itu semuanya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, makanya para ulama membuat semacam solusi supaya anak-anak kita ini, terutama yang laki-laki, tidak menyerupai perempuan atau sebaliknya. Yang pertama, ihsanu tansyiatil afradi wal iltizam wal muhafadhati ala al fawarik as-sulukiyah baina kilal jinsiyaini. Cobalah perbaiki pendidikan dalam keluarga. Pendidikan dalam keluarga sejak dini. Terutama kalau kita punya anak laki-laki atau perempuan. Jangan kemudian kita samakan dari segi pakaian, dari segi permainan, dari segi sikap orang tua kepada keduanya. Contoh umpamanya dari segi pakaian. Dari kecil kita harus membedakan ini pakaian laki-laki, ini pakaian perempuan. Jangan kemudian harusnya pakaian laki-laki diberikan kepada anak perempuan atau sebaliknya. Atau dari segi mainan juga. Umpamanya mainan laki-laki suka apa? Yang menjadi laki-laki. Jangan mainan laki-laki diberikan kepada perempuan. Atau sebaliknya. Atau cara bicara. Ya. Tentu kita mendidik anak laki-laki kan dengan ketegasan supaya besar jadi pemimpin. Jangan gemulai kepada anak laki-laki sehingga akhirnya menyerupai perempuan atau sebaliknya. Ini yang pertama, yang paling penting adalah pembinaan di dalam keluarga. Pembinaan di dalam keluarga ini sangat penting sekali. Kemudian yang kedua, disebutkan juga para ulama, rabtus syabab binamadij takunu lahumul qudwah. Kalau kita punya anak remaja atau mungkin ya sudah menginjak dewasa, berikan mereka contoh. Berikan mereka contoh yang terbaik. Dan tidak ada contoh yang terbaik melebihi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dan tentunya juga para ulama. Ya. Berikan kepada mereka contoh. Jadi kalau anak laki-laki, berikan contoh terbaik dari Nabi, dari para sahabat, dari para ulama, supaya mereka betul menjadi laki-laki dan tidak menyerupai kaum wanita. Ya. Kemudian juga tentang bahayanya tawasul, wasail at-tawasul, atau kita kenal dengan handphone hari ini, Bu. Handphone hari ini kan subhanallah ya. Dulu zaman kita masih kecil mungkin pakai handphone jadul. Kita tidak bisa melihat apa-apa dalam handphone itu, kecuali hanya untuk alat komunikasi. Apalagi sebelum ada handphone jadul, mungkin seseorang ke wartel atau mungkin ke telepon-telepon umum, sedikit bahayanya. Tapi sekarang banyak sekali kemudian di tangan-tangan anak-anak kita itu handphone-handphone yang membahayakan, konten-konten yang ada dalamnya itu, terutama film-film yang tidak layak ditonton, atau gambar-gambar yang tidak layak dilihat, atau sinetron-sinetron yang tidak layak diperhatikan, dan begitu seterusnya. Itu menyebar. Itulah kenapa kemudian banyak sekali orang-orang yang kemudian berubah akhlaknya. Ya, contoh umpamanya
gara-gara ada anak remaja terpengaruh dengan sinetron, dengan film, dengan apa kan, ya namanya film di YouTube atau yang lainnya, sebagiannya kan menggunakan alat teknologi, mungkin memperhalus wajah, memutihkan wajah dan begitu seterusnya kan. Akhirnya kemudian tertarik, ingin seperti yang di sinetron atau di film. Akhirnya laki-laki merawat wajah, merawat badan seperti wanita. Lah ini bisa merusak akhlak anak didik kita. Atau mungkin sebaliknya, mungkin di film tersebut ada wanita tomboy, bahasa kitanya ya, liar dan begitu seterusnya. Akhirnya ditiru dan hilang kewanitaannya, menyerupai laki-laki. Jadi alat komunikasi ini sekarang ini memang lebih sihir dibandingkan sihir. Makanya dari kecil harus hati-hati penggunaannya supaya jangan sampai terjerumus kepada dosa besar yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, kalau sudah ada ciri-ciri seperti itu, nampak nih ibu punya anak laki-laki kok agaknya ke tasyabuh dengan perempuan, mulai dari cara bicaranya, cara bersikapnya, pergaulannya, maka ibu jangan membiarkan, harus berusaha menyelamatkannya, entah dibawa ke dokter psikologi ya, ataupun di ruqyah ya, ataupun didekati, supaya jangan sampai kemudian masuk ke dalam jurang yang lebih dalam. Akhirnya laki-laki sejati menjadi banci kaleng, ataupun mungkin perempuan sejati menjadi kelaki-lakian dan begitu seterusnya. Termasuk juga perhatikan pergaulannya. Perhatikan pergaulannya. Kadang-kadang dari pergaulan ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sahibus sahib. Kawan ini bisa menarik. Jadi sekali lagi perhatikan pergaulan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan banyak lagi kata para ulama tentang bagaimana caranya supaya tidak tersebar penyakit-penyakit seperti ini. Termasuk juga kita tahu bahwa banyak bahaya dalam tasyabbuh ini. Di antaranya, kalau sudah terjadi laki-laki meniru perempuan dan perempuan meniru laki-laki, pertama bahayanya itu akan merusak keluarga. Akan merusak keluarga, tatanan keluarga akan rusak. Kalau di rumah sudah mulai ada yang berperilaku seperti kaum Lut, naudzubillah, laki-laki suka laki-laki atau perempuan suka perempuan, ini akan mengundang bencana. Akan mengundang bencana. Bukan hanya tingkat keluarga, sampai kepada masyarakat. Kita lihat di zaman kaum Lut, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala mengirim Nabi Lut alaihi salatu wassalam ke kaum Sodom. Pada awalnya masyarakatnya baik-baik saja. Tapi entah kenapa kemudian lambat laun masyarakatnya itu terjerumus kepada perbuatan liwat, atau dalam bahasa kita homoseksual. Dan laki-lakinya dan perempuannya, ketika laki-lakinya tidak suka dengan wanita, maka mulai pun mereka melakukan hal yang sama, suka sesama jenis. Jadi berawal laki-lakinya suka dengan laki-laki, kemudian perempuannya merasa tidak lagi diperhatikan kaum laki-laki, akhirnya mengikuti budaya yang sama, mereka pun menyukai sesama jenis perempuan. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala kirimkan azab kepada mereka. Azab yang mengerikan, yang digambarkan dalam Quran azabnya itu. Jadi ini bukan main-main, ya. Jadi tingkah laku kaum Lut itu menjadi sebuah ibrah, harusnya turun azab kepada mereka dengan
diangkatnya negerinya ke langit, kemudian dihujani dengan meteor, dan mereka pun kemudian dihampaskan ke bumi dan sekarang menjadi laut mati. Ini semua akibat tasyabbuh tadi. Jadi bisa mengundang laknat ke dalam keluarga atau mengandung laknat ke dalam masyarakat. Jadi ini yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, di antara bahayanya juga bukan hanya mengundang laknat Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga menyelisih fitrah dan kodrat manusia. Menyelisihi fitrah dan kodrat manusia, atau dengan kata lain menyelisih takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena ada seorang yang sudah ketularan penyakit liwat ini, Bu. Pernah ada anak muda datang ke saya. Waktu itu memang dia ingin bertobat lah, betul-betul bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia mengatakan, Ustaz, sebenarnya saya ingin menjadi normal. Artinya saya ini ingin menikah dengan seorang wanita. Tapi entah kenapa saya setiap melihat wanita itu tidak tertarik. Justru kalau melihat laki-laki saya tertarik. Ya. Apakah ini sudah takdir saya, Ustaz, katanya. Saya katakan ini bukan takdir. Karena kita tahu bahwa kodrat manusia itu laki-laki dan perempuan. Saya katakan Anda ini punya penyakit. Dan setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Obati penyakit. Coba dengan cara diruqyah, dengan cara datang ke dokter spesialis, bertanya kepada mereka. Insya Allah dengan upaya dan usaha Anda akan sembuh. Dan subhanallah, setelah mengikuti saran saya, kalau tidak salah 3 atau 4 bulan setelahnya, dia datang membawa undangan kawinku. Ya. Jadi betul-betul dia sarankan minta diruqyah, dia pun diruqyah hampir seminggu sekali diruqyah, kemudian datang ke dokter, akhirnya normal. Walaupun belum 100%, ya, tiba-tiba dia bawa undangan menikah, kemudian ingin menikah. Artinya kan penyakit seperti ini bukan tidak bisa diobati. Bisa diobati. Bukankah pembahasan pada minggu yang lalu setiap penyakit itu pasti ada obatnya? Ya, jangan kemudian mengatakan ini sudah takdir. Kalau Allah robah takdir saya dari banci menjadi laki-laki normal, nanti akan sampai. Tidak. Harus ada upaya. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ataupun memberikan sebuah tahdir kepada kita dengan memulakan kalimat laknat. Kalimat laknat yang sangat menakutkan, karena laknat itu sama dengan menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan kepada azab Allah Subhanahu wa taala. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. La'anallahu al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal, dan wanita-wanita yang menyerupai laki-laki. Baik, kita baca sedikit juga poin-poin yang disebutkan pengarang. Lanjut di sini. Poin-poin syariat ini menjaga terhadap martabat kaum laki-laki dan wanita. Masing-masing diposisikan sesuai dengan kedudukan yang telah Allah tetapkan. Semua itu sesuai dengan akal manusia, sebagaimana hal tersebut juga sesuai dengan syariat. Jika Anda ingin mengetahui secara gamblang dampak negatif dari tasyabbuh, penyerupaan laki-laki dengan perempuan atau sebaliknya, dan dampak negatif dari tidak dibedakannya antara kedudukan laki-laki dan wanita, maka lihatlah pada zaman sekarang. Campur baurnya laki-laki dan wanita yang mengakibatkan hilangnya semangat dalam agama, kewibawaan diri dan akhlak yang terpuji. Semua ini tergantikan dengan kebalikannya,
berupa akhlak-akhlak yang rendah dan hina. Jadi pengarang ingin mengatakan, lihat ketika laki-laki dan wanita itu seolah-olah sama, ataupun kita lihat sekarang ini ikhtilat di mana-mana kan, bercampur baurnya laki-laki baik di kantor ataupun di pasar, di jalan, di tempat pekerjaan. Terkadang pekerjaan yang harusnya dilakukan laki-laki menjadi perempuan, atau pekerjaan yang harusnya dipegang perempuan dipegang laki-laki. Ini akan merusak tatanan masyarakat. Coba ya, kita lihat contohnya umpamanya dalam keluarga. Yang mencari nafkah itu kan harusnya laki-laki, karena itu bebannya memang dibebankan kepada mereka. Allah yang mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi beban nafkah keluarga itu adalah laki-laki. Wanita itu di rumah saja. Tapi sekarang karena dunia sudah terbalik, kita lihat banyak wanita-wanita akhirnya mencari nafkah di luar. Entah menjadi TKW contohnya, ke luar negeri, ke Singapura, ke Malaysia, ke Arab, ke mana kan gitu kan. Lihat kerusakannya. Ya, saya tidak memandang ada maslahatnya, tapi lihat kerusakannya yang lain. Ya, seperti kasus-kasus akhirnya terjadinya perselingkuhan karena istrinya mungkin setahun 2 tahun di luar negeri, suaminya selingkuh di tempat tinggalnya, atau sebaliknya, dia yang selingkuh di luar negeri. Terkadang ada yang pulang bawa anak yang enggak jelas siapa bapaknya. Itu akibat daripada pertukaran budaya yang salah. Ya, ini contoh saja. Kalau seandainya kodrat laki-laki diganti oleh perempuan, seperti ini akhirnya rumah tangga akan hancur balau. Atau dalam sistem pekerjaan di masyarakat. Sistem pekerjaan di masyarakat. Dulu saya ingat ya, contoh saja pom bensin lah. Ya. Dulu ketika ada pom bensin, jarang wanita itu yang bekerja di pom bensin. Laki-laki, semua laki-laki. Dan memang itu pekerjaan laki-laki. Ya. Tapi sekarang coba lihat, kebanyakan yang bekerja perempuan. Bahkan di sektor bangunan sendiri yang harusnya memang punya tenaga yang kuat laki-laki, sekarang sudah ada perempuan yang masuk ke sektor bangunan. Artinya kalau seandainya semua pekerjaan laki-laki diduduki perempuan, laki-laki mau kemana? Ya, ini dunia bisa terbalik. Akhirnya laki-laki yang tinggal di rumah, perempuan pula yang sibuk di luar. Nah inilah yang kemudian kenapa Nabi SAW 14 abad yang silam itu sudah memperkirakan akan terjadi perkara ini. Makanya Rasul dengan tegas mengatakan Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan ataupun sebaliknya. Makanya pengarang ingin mengatakan seperti itu. Kemudian kata beliau, dan yang semisalnya dengan perkara ini atau bahkan lebih buruk darinya adalah seorang muslim yang menyerupai orang kafir dalam perkara-perkara yang menjadi ciri khas bagi mereka. Bukankah Rasul mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum? Barang siapa yang menyerupai sebuah kaum maka dia golongan mereka. Jadi pengarang ingin mengatakan bahkan lebih daripada itu, tasyabuh laki-laki dengan perempuan atau sebaliknya saja sudah bahaya. Macam mana pula tasyabuh dengan orang-orang kafir, orang-orang fasik? Tentu akan lebih bahaya lagi. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Inilah penjelasan singkat dari kitab Bahjah Qulubil Abrar poin yang ke-63. Wallahu alam. Ini penjelasan singkat sebelum saya tutup. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ya.